warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Julita dari Prodi PGMI 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat. Yang pertama yaitu apa itu filsafat. Secara bahasa, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata yaitu philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi, secara harfiah, filsafat berarti cinta terhadap kebijaksanaan, pencarian terhadap ilmu pengetahuan yang mendalam. Secara istilah, filsafat adalah disiplin ilmu yang mengkaji pokok-pokok masalah mendasari mengenai eksistensi, pengetahuan, etika, logika, dan realitas. Filsafat berfokus pada refleksi nasional dan sistematis terhadap berbagai konsep atau ide yang mendasari pemahaman kita tentang dunia. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari segala sesuatu yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kedua yaitu mengapa manusia berfilsafat. Karena ada dorongan alami dalam dirinya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, dirinya, dan tempatnya dalam kehidupan. Ada beberapa penyebab manusia berfilsafat. Yang pertama, rasa ingin tahu. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang mendalam tentang berbagai hal. Yang kedua yaitu pencarian makna. Manusia ingin memahami tujuan hidup dan mencari makna yang lebih dalam di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang ketiga yaitu menghadapi ketidakpastian atau keraguan, dan yang keempat yaitu memecahkan masalah moral dan etika. Selanjutnya yaitu ciri berpikir filsafat. Yang pertama yaitu radikal, yang kedua logis, yang ketiga sistematis, yang keempat universal, yang kelima kritis, dan yang terakhir yaitu spekulatif. Yang ketiga yaitu apa manfaat mempelajari filsafat. Mempelajari filsafat membawa berbagai manfaat, baik pengembangan pemikiran pribadi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa manfaat utama dalam mempelajari filsafat. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Filsafat melatih kita untuk tidak menerima segala sesuatu begitu saja. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berdialog atau berdebat secara konstruktif. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kebijakan dalam menghadapi masalah hidup. Yang ketiga, memperluas wawasan dan pandangan. Filsafat mengajak kita untuk melihat dunia dari segala sudut pandang. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan etis. Yang terakhir yaitu mengajarkan refleksi diri. Yang selanjutnya yaitu relevansi dalam filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari filsafat tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademik, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh relevansi filsafat dalam kehidupan. Yang pertama yaitu mengambil keputusan, yang kedua menyelesaikan masalah, yang ketiga etika dan moralitas, yang keempat kehidupan yang bermakna, dan yang terakhir yaitu berpikir nasional dalam menyikapi masalah politik dan sosial. Filsafat memiliki relevansi yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari karena mengajarkan kita untuk berpikir lebih mendalam, kritis, dan bijaksana. Yang keempat yaitu sejarah singkat perkembangan filsafat Yunani kuno, abad pertengahan, dan masa kerajaan Islam sampai zaman modern. Yang pertama yaitu filsafat Yunani kuno, sekitar 600 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi. Tokoh utamanya yaitu Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang kedua yaitu fokus filsafatnya yaitu ontologi dan kosmologi, yang kedua etika, dan yang ketiga epistemologi. Selanjutnya yaitu penyebab kebangkitan filsafat, keinginan untuk memahami dunia secara nasional. Yang kedua yaitu munculnya pemikiran kritis terhadap tradisi dan agama, serta penekanan pada alasan dan pengetahuan manusia. Akhir periode dari filsafat Yunani kuno berakhir ketika Kekaisaran Romawi menguasai wilayah Yunani. Setelah itu
filsafat lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Romawi dan akhirnya masuk ke abad pertengahan. Kedua yaitu filsafat abad pertengahan, sekitar abad 5 sampai abad ke-15. Tokoh utamanya yaitu Agustinus, Thomas Aquinas, dan Anselmus. Dan fokus filsafatnya yaitu teologi dan metafisika. Yang kedua yaitu etika Kristen. Penyebab kebangkitan filsafat yaitu pengaruh agama dan pemikiran klasik. Akhir periode masa abad pertengahan, yaitu periode ini berakhir dengan munculnya Renaissance. Dalam pemikiran manusia kembali berfokus pada nasionalitas, ilmu pengetahuan, dan pembebasan dari teologi. Yang ketiga yaitu filsafat kerajaan, filsafat Islam. Sekitar abad ke-8 sampai abad ke-15, tokoh utamanya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Al-Ghazali. Fokus filsafat yaitu metafisika dan teologi. Yang kedua etika dan moral. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu penyebab kebangkitan filsafat, yaitu pengaruh Yunani dan Persia, integrasi agama dan rasio. Akhir periode yaitu filsafat Islam mengalami penurunan setelah invasi Mongol dan dominasi kebudayaan. Berarti meskipun warisan filsafat Islam tetap mempengaruhi pemikiran Barat sehingga saat ini. Yang terakhir yaitu filsafat zaman modern. Tokoh utamanya yaitu René Descartes, Immanuel Kant, dan John Locke. Tokoh fokus filsafat yaitu epistemologi dan metafisika. Yang kedua politik dan sosial. Yang ketiga etika dan moralitas. Penyebab kebangkitan filsafat yaitu revolusi ilmiah, Renaissance, dan humanisme. Akhir periode yaitu filsafat modern berlanjut pada abad ke-20 dengan munculnya aliran-aliran filsafat baru seperti eksistensialisme, positivisme, dan anatik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.